Selamat pagi anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali, semoga kalian di sana tetap dalam keadaan yang sehat. Tadi kita sudah melakukan absen lewat WA, sekarang kita lanjut dengan materi baru bab 8. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan doa kehadirat-Mu ya Allah, oleh karena berkat dan perlindungan-Mu yang selalu menyertai kami, sehingga kami tetap dalam keadaan sehat-sehat. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mengikuti proses pembelajaran daring IPA Biologi. Tuntun kami, berkati kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang dijelaskan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, kita lanjut dengan materi bab baru, bab 8, yaitu materi dan dampaknya bagi kesehatan manusia. Semua yang ada di sekeliling kita merupakan materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Misalnya buku. Sebuah buku tersusun dari lembaran-lembaran kertas. Jika salah satu lembar kertas itu disobek dari buku dan dihancurkan menjadi serpihan-serpihan kecil menggunakan gunting, kalian masih dapat melihat serpihan-serpihan itu. Namun, dapatkah serpihan itu dihancurkan menjadi bagian yang lebih kecil lagi? Seperti apakah bentuk bagian terkecil dari kertas itu? Berdasarkan penelitian para ahli, suatu materi dapat dibagi menjadi bagian yang sangat kecil dan sederhana yang disebut dengan atom. Karena ukurannya yang sangat kecil, atom hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat, misalnya mikroskop elektron. Pada bab ini akan kita bahas konsep atom, ion, dan molekul sebagai penyusun materi. Penyusun materi tersebut dapat menentukan sifat dari materi tersebut. Anak-anakku, buka halaman berikut 238. Jadi tujuan pembelajaran pada bab ini yang pertama, menjelaskan konsep struktur atom. 2. Menjelaskan perkembangan teori atom. 3. Menjelaskan konsep ion. 4. Menjelaskan konsep molekul. 5. Menjelaskan konsep hubungan partikel materi dengan sifat bahan dalam kehidupan sehari-hari. 6. Menjelaskan konsep hubungan partikel materi dengan dampak penggunaannya terhadap kesehatan. Kalau kita lihat anak-anakku di peta konsep, di situ materi, ya, partikel materi ini berkaitan dengan sifat materi. Partikel materi ini terdiri atas 3 diantaranya atom, ion, molekul. Ion terbagi menjadi kation dan anion, sedangkan molekul unsur dan molekul senyawa. Inilah materi yang akan kita bahas di bab ini. Nah, sekarang anak-anakku, kita lihat yang pertama di halaman 239, di situ ada partikel penyusun materi. Pada kelas 7 kalian telah mempelajari tentang materi. Udara yang kamu hirup dan pakaian yang kamu kenakan merupakan materi. Udara terdiri atas gas-gas, seperti gas nitrogen, oksigen, helium, dan lainnya.
Sementara itu, pakaian dapat dibuat dari nilon, serat, dan lainnya. Masing-masing materi tersebut memiliki sifat yang berbeda, tergantung partikel penyusunnya. Partikel penyusun materi dapat berupa atom, molekul, atau ion. Mari kita pelajari ketiga partikel penyusun materi tersebut. Yang pertama, atom. Yang pertama, atom menurut Demokritus. Menurut seorang filsuf Yunani, Demokritus pada 463 sampai 370 sebelum Masehi, atom berasal dari kata atomos. A berarti tidak dan tomos berarti memotong. Jadi atom dapat diartikan tidak terpotong, tidak dapat dibagi atau tidak dapat dibelah. Nah, sekarang yang kedua, teori atom Dalton. Pandangan Demokritus tentang atom tidak dapat dianggap sebagai pandangan ilmiah karena tidak dilandasi fakta-fakta empiris. Dalam ilmu pengetahuan, tidak ada kebenaran yang bersifat mutlak. Suatu pengetahuan yang dianggap benar saat ini, suatu saat dapat saja ditinggalkan apabila ditemukan bukti-bukti ilmiah yang menunjukkan ketidakbenarannya berdasarkan fakta-fakta baru yang diperoleh dari alat yang lebih canggih. Pada tahun 1803, John Dalton, seorang ahli kimia dari Inggris, mengemukakan pendapatnya tentang teori atom. Teori atom yang dikemukakan oleh John Dalton yaitu sebagai berikut. 1. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang sudah tidak dapat dibagi lagi, yang masih memiliki sifat sama dengan unsur tersebut. 2. Atom tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. 3. Atom-atom dari suatu unsur yang sama mempunyai massa, sifat, dan ukuran yang sama pula. Atom-atom dari suatu unsur yang berbeda memiliki massa, sifat, dan ukuran yang berbeda pula. Atom suatu zat tidak dapat diubah menjadi atom yang zat lain. Berikut, suatu senyawa merupakan hasil reaksi antara atom atau unsur penyusunnya dengan perbandingan tertentu. Itulah atom menurut John Dalton. Dia mengemukakan pendapatnya tentang teori atom. Itu ada beberapa teori atom di bawah, ada 6. Nah, teori atom Dalton ini dianggap sebagai teori atom ilmiah yang pertama kali dikemukakan karena didasarkan pada fakta temuan eksperimen, yaitu hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Kamu akan mempelajari kedua hukum tersebut nantinya dilanjut di tingkat SMA. Nah, sekarang yang ketiga, teori atom Thomson, model atom Rotikismis. Penemuan elektron oleh Joseph John Thomson pada tahun 1897 melemahkan teori atom Dalton. Menurut Thomson, atom terdiri atas materi yang bermuatan positif berserta elektron-elektron bermuatan negatif yang tersebar merata di dalamnya. Teori atom Thomson sering disebut dengan teori atom Rotikismis. Thomson mengumpamakan teori atomnya, yaitu mengumpamakan elektron-elektron yang menyebar dalam atom sebagai kismis yang menyebar di seluruh bagian atas roti, roti kismis. Nah, anak-anakku sekalian, kita lihat gambar teori atom Dalton dan teori atom Thomson.
Kalau teori atom Dalton, kita lihat di situ dia tidak ada tebaran seperti roti kismis di atasnya. Sedangkan teori atom Thomson dia tersebar seperti ada kismis di atas roti. Itu ada, dia ceritakan tentang bahwa dalam suatu atom itu elektron-elektronnya ada bermuatan negatif dan ada bermuatan positif. Anak-anakku sekalian, dalam teori roti kismisnya, ya, Thomson menunjukkan bahwa setiap atom terdiri atas sejumlah elektron dan sejumlah muatan positif untuk menyeimbangkan muatan negatif dari elektron. Dia berpendapat bahwa muatan positif membentuk sebuah atmosfer. Elektron-elektron tampak seperti kismis yang bergerak dalam roti kismis. Dia umpamakan seperti roti yang ada taburan kismisnya. Nah, yang berikut, yang kedua, teori atom Rutherford. Pada tahun 1911, Ernest Rutherford menemukan bukti-bukti baru tentang kelemahan teori atom Thomson melalui serangkaian percobaan penembakan sinar alfa pada lempeng logam emas yang sangat tipis. Di dekat lempeng emas tersebut ditempatkan plat zinc, plat zinc sulfida yang dapat berpendar jika terkena sinar alfa. Dari hasil percobaan diperoleh data bahwa ternyata sebagian besar sinar alfa diteruskan dan sebagian kecil sinar alfa dibelokkan atau dipantulkan. Nah, anak-anakku sekalian, perhatikan gambar di halaman 241 percobaan Rutherford. Di situ ada inti atom, di situ ada atom logam emas, di tengah-tengahnya itu ada inti atom, dipancarkan sinar alfa. Sinar alfa itu katanya ada yang lurus dan ada yang belok, ya. Nah, kita lihat di situ ada pembelokan, ada tanda panah, lihat ada belokan, ada itu, ada yang lurus. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, Rutherford menarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Di pusat atom terdapat inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif. 2. Massa atom tersebut pada inti atom. 3. Sebagian besar ruang dalam atom merupakan ruang kosong, diameter atom sekitar 10⁻⁸ cm, sedangkan diameter inti atom hanya sekitar 10⁻⁻15 cm. Anak-anakku lihat di gambar 8.4, ada itu lingkaran, ada tanda plus di tengahnya, itu ada inti atom yang bermuatan positif. Sedangkan ada elektron yang mengelilingi inti atom. Kalian lihat di situ ada gambar. Itu model atom Rutherford. Atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang mengelilingi inti pada jarak yang cukup jauh dari inti atom. Nah, sekarang yang berikut teori atom Niels Bohr. Pada tahun 1913, Niels Bohr mengajukan suatu model atom untuk menjelaskan fakta tentang spektrum atom hidrogen yang sebelumnya diamati oleh ahli fisika. Niels Bohr menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif. Berarti teori Rutherford itu dikuatkan oleh teori Niels Bohr, ya. Yang kedua,
elektron-elektron tersebut mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan dengan tingkatan-tingkatan energi tertentu tanpa memancarkan atau menyerap energi. Yang ketiga, elektron-elektron dapat berpindah dari lintasan dalam ke lintasan luar dengan menyerap energi. Sebaliknya, elektron berpindah dari lintasan luar ke lintasan dalam dengan melepaskan energi. Lintasan elektron merupakan tingkat energi tertentu. Semakin jauh lintas elektron dari inti atom, semakin tinggi tingkat energinya. Jadi anak-anakku, berarti kalau dia keluar berarti dia menyerap energi, tapi kalau dia masuk ke dalam berarti dia melepaskan energi. Itu kesimpulannya, karena semakin jauh lintasan mengelilingi atom, semakin tinggi tingkat penyerapan energi. Semakin dekat ya lintasan inti atom, semakin kecil penyerapan energinya. Kita lihat gambar di halaman 242, di situ model atom Bohr, lihat di situ, ya ada gambar di situ, inti atom paling tengah, lingkaran paling tengah. Kita lihat pada lintasan pertama ada elektron di situ, lintasan kedua juga ada elektron, lintasan ketiga ada juga elektron. Di lintasan pertama ada 1 elektron, lintasan kedua ada 1 elektron, dan lintasan ketiga ada 2 elektron. Jadi semakin ke dalam, semakin dekat lintasan elektronnya itu, semakin sedikit penyerapan energi. Keluar lagi semakin banyak, keluar lagi semakin tinggi. Jadi anak-anakku sekalian, kita lihat di situ ada tulisan elektron menyerap energi untuk pindah ke lintasan yang lebih luar, berarti semakin tinggi penyerapan energinya. Kita lihat yang kedua di situ, elektron melepaskan energi untuk pindah ke lintasan yang lebih dalam, berarti dia melepaskan energi, berarti kurang penyerapan energi. Jadi anak-anakku itu ya sudah jelas di situ di gambar 8.5 halaman 242 ya, model atom Bohr ya. Pada tahun 1913 Niels Bohr menjelaskan hubungan antara materi dan cahaya. Ia menunjukkan bahwa jika elektron berpindah dari suatu tingkat energi ke tingkat energi lainnya, elektron-elektron tersebut akan mengeluarkan atau menyerap paket radiasi dalam bentuk cahaya. Paket ini dinamakan foton atau kuanta, ya, kuanta. Semakin pendek panjang gelombang radiasi, semakin tinggi energi fotonnya. Ya, semakin panjang, ya, semakin panjang. Ingat ya, semakin pendek panjang gelombang radiasi, semakin tinggi energi fotonnya. Kalau semakin panjang, ya, semakin tinggi panjang gelombang radiasi, berarti semakin rendah energi fotonnya. Itu kesimpulannya. Jadi anak-anakku sekalian, kita lihat yang berikutnya adalah penulisan notasi atom, ya. Barangkali penulisan notasi atom ini barangkali nanti kita jelaskan pada video berikutnya. Oke anak-anakku, jadi penjelasan materi untuk video ini sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut pada video berikutnya, penulisan notasi atom. Terima kasih.